warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Masotun Asep Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya di SMP Negeri 4 Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Hai. Zat padat apa? Contoh zat cair. Contoh zat gas. Udah balon yang ada ESD-nya ada di dalam. Oke, sip. Oke, silakan masuk semua. Oke, masuk semua, masuk. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita menundukkan kepala sejenak dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Ya, mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu ibu untuk berdoa? Siapa? Oh ya, Satrio, silakan nak. Bagi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Satrio. Oke, untuk selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran ya. Kira-kira siapa ya? Adakah yang tidak hadir hari ini ya? Oke, siapa yang tidak hadir nak? Cinta. Oh, Jai Cinde. Kenapa? Sakit. Oke. Hanya Jai Cinde saja? Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Ya. Baiklah, semoga Jai Cinde nanti di pertemuan pembelajaran IPA berikutnya bisa mengikuti kembali ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran di hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Yaitu tentang apa? Unsur senyawa dan campuran. Unsur senyawa dan campuran. Sekarang coba perhatikan. Ibu tampilkan gambar ya. Di depan diperhatikan. Ada beberapa gambar di sini ya. Yaitu pertama gambar apa ini? Emas. Kedua air. Ketiga sirup. Dan keempat adalah campuran antara air dan minyak. Coba sekarang kalian bedakan mana yang termasuk unsur. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Unsur adalah emas. Kemudian yang senyawa yang mana? Haritsa. Air. Kemudian yang campuran. Campuran itu kan ada dua ya?
Campuran apa dan campuran apa? Homogen dan heterogen. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen yang mana? Kan sisa 2 saja ini. Siapa duluan? Oke, silakan. Sirup. Yang campuran heterogen otomatis Taufik, minyak dan air. Oke. Baiklah anak-anak, ternyata anak ibu masih ingat ya pembelajaran di pertemuan lalu ya. Sekarang coba, apa bedanya campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih dan tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen adalah campuran yang komponen-komponen setiap bagiannya tidak sama dan dapat dibedakan. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk ya. Nah, campuran homogen itu salah satu contohnya adalah apa? Larutan ya. Salah satu contohnya adalah larutan. Nah, larutan ini memiliki sifat. Di antaranya adalah sifat asam, basa, dan garam. Minggu lalu kan Ibu sudah perintahkan toh kalian untuk mempelajari materi ini kan? Oke. Sudah dipelajari atau belum? Sudah. Ya. Coba perhatikan gambar yang ada di depan, di layar ya. Nah, ada gambar apa saja itu? Sabun, garam, dan jeruk. Ya, di antara ketiga gambar ini tentunya ini nanti akan kita hubungkan dengan konsep daripada asam, basa, dan garam. Oke. Adakah yang bisa untuk mendeskripsikan gambar tersebut? Cinta, silakan berdiri nak. Jeruk rasanya asam, garam rasanya asin, sabun rasanya pahit. Oke, betul ya. Silakan duduk nak. Terus Ibu mau tanya, dari manakah kalian bisa mengetahui kalau jeruk itu asam, sabun itu pahit, lalu garam itu asin? Dari makan. Masa sabun kalian makan? Enggak. Kalau sabun diapakan? Dirasa. Apakah kalian pernah merasakan jeruk? Ya jelas pernah. Oke. Nah, kalau begitu sifat asam kita bisa rasakan kan? Bisa kita cicipi juga kan? Ya. Kalau begitu dalam kehidupan sehari-hari larutan asam, larutan basa, larutan garam atau netral itu ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, jeruk tadi kan asam, ya kan? Kalau sabun tadi kalian bilang pahit kan? Nah, pahit itu merupakan salah satu sifat dari larutan yang bersifat basa. Ya. Contoh lainnya, misalkan fiksal. Fiksal itu adalah alat yang digunakan untuk apa? Zat yang digunakan untuk apa? Dia merupakan campuran juga kan? Nah, digunakan untuk apa? Membersihkan kamar mandi. Ya, membersihkan kamar mandi ya. Fiksal itu adalah salah satu jenis larutan yang bersifat asam. Asam ya. Oleh karena itu nanti kalian kan belum paham ya. Asam basa itu seperti apa? Nanti kita akan melakukan percobaan. Coba perhatikan, tujuan pembelajaran di sini adalah untuk mengidentifikasi asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa mengidentifikasi mana yang termasuk larutan yang bersifat asam, basa maupun garam. Yang kedua, melalui percobaan nanti kalian bisa menganalisa jenis larutan asam, basa, dan garam. Yang ketiga yaitu menyimpulkan sifat asam, basa, dan garam melalui percobaan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu kalian bisa menyajikan laporan serta bisa mempresentasikan hasil dari laporan percobaan. Dengan mempelajari asam, basa, dan garam, maka kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berhati-hati dalam penggunaannya. Maksudnya seperti ini tadi ya. Contohnya fiksal. Fiksal ini kita bisa buat main-main atau tidak? Kita bisa merasakan atau tidak? Tidak, jelas tidak ya. Karena mengapa fiksal itu tidak bisa digunakan
secara sembarangan karena ia banyak mengandung zat kimia, ada kandungan kimianya juga di situ sehingga bisa menyebabkan atau berbahaya bagi kita. Seperti prostek. Prostek itu juga termasuk campuran ya, jenis larutan yang apabila tangan kita kenapa? Kena larutan itu prostek bagaimana? Gatal kan? Oke. Berikutnya setelah manfaat pembelajaran yaitu ibu akan menyampaikan penilaian dalam pembelajaran. Penilaian yang nanti ibu ambil ada 3 yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Seperti biasanya penilaian sikap berarti ibu ambil dari mana? Rasa tanggung jawab kalian. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Sikap kalian dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian penilaian pengetahuan. Kira-kira yang mana? Nah, ibu nanti akan memberikan evaluasi di awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Ini kira-kira saat apa? Saat kalian melaksanakan percobaan, berdiskusi dan juga presentasi. Baiklah anak-anak ibu, ada pertanyaan di sini? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pretest. Silakan dibuka HP-nya, diambil HP-nya. Linknya ibu sudah kirim di WA group ya. Sudah dibuka WA grupnya, coba linknya dibuka dan kalian bisa langsung mengerjakan. Sudah bisa? Oke. Yang tidak punya HP nanti ibu siapkan lembar soal secara manual. Ada berapa orang yang tidak punya HP? 1, 2 orang saja ya. Oke, yang lainnya langsung bisa mengerjakan. Baiklah, yang tidak punya HP yang mana ya tadi? Fadel dengan Taufik saja. Oke, ini nak langsung ditulis nama dan kelasnya ya. Ya. Bisa? Bisa nak? Baiklah, sudah selesai atau belum nak? Yang menggunakan HP, kalau sudah terisi semua jawabannya bisa langsung dikirim ya. Oke, terima kasih. Kita masuk pada orientasi masalah. Di sini ibu akan menampilkan video yang mana di dalam video tersebut ada permasalahan yang nanti kalian harus pecahkan di situ. Siap untuk mengamati dan memperhatikan? Siap. Oke. Oke, itulah isi dari video ya. Sekarang berikutnya ini adalah deskripsi masalah. Nanti kita hubungkan ya masalah dan videonya. Deskripsi masalah di sini yaitu orang sekarang lebih sering fokus pada pekerjaan sehingga sering terlambat untuk makan. Selain itu, seringnya konsumsi makanan yang bersifat asam. Contohnya apa? Makanan yang bersifat asam. Jeruk. Selain itu apa lagi? Jeruk. Selain jeruk apa? Mangga muda. Selain itu kedondong. Bisa. Ayo. Apa lagi? Nah, apalagi kalau kalian biasanya makan mangga muda dicampur dengan rica dan garam. Itu menyebabkan
mah, lambung kalian bisa teriritasi. Oke, kita lanjutkan. Jadi makanan, kita konsumsi makanan yang bersifat asam, ini akan memperparah sakit mah. Nah, salah satu penyebab munculnya sakit mah adalah karena lambungnya memproduksi asam dalam jumlah berlebih. Jumlah berlebih itu berarti cairan asam yang ada di dalam lambung itu meningkat. Oke. Kira-kira rumusan masalah yang bisa kita ambil apa ini? Oke, Silviana. Apa, Nak? Bagaimana cara mengatasi sakit mah? Oke, bagaimana cara mengatasi sakit mah? Ibu tulis di papan ya. Mengatasi Oke, mungkin ada lagi yang kedua. Oke, ayo. Oke, bagaimana cara mengatasi supaya penyakit mah tidak kambuh? Mungkin ada lagi yang ketiga? Ya, Ija, silakan, Nak. Bagaimana cara mengatasi rasa nyeri pada lambung saat sakit mah? Oke, bagaimana cara mengatasi rasa nyeri pada lambung saat sakit mah? Ada lagi tidak? Cukup 3 saja ya yang nanti kita akan selesaikan dalam percobaan ya. Jadi ini nanti kita harus jawab 1, 2, 3 permasalahan ini ya. Baiklah, sekarang untuk menyelesaikan masalah ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kemarin Ibu sudah bagikan kan kelompoknya? Sudah ya. Sekarang boleh kalian membagi ke kelompok masing-masing, mejanya diatur dan lain sebagainya. Alat dan bahan boleh disiapkan sekaligus. Silakan. Baiklah, sekarang kalian sudah siap untuk melakukan percobaan kan? Ya, Ibu akan membagikan LKPD pada tiap kelompok ya, untuk membantu kalian dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Oke, sudah dilihat? Sudah dibaca? Ibu beri waktu dibacanya 2 menit ya, sambil Ibu membagi buku paketnya. Sudah dibuka? Oke, kita fokus dulu ke LKPD ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara atau langkah mengerjakan LKPD. Coba perhatikan yang lembar kedua. Lembar kedua di situ terdapat ada petunjuk LKPD, cara mengerjakan LKPD dan juga ada tujuan pembelajaran. Selain itu, kalian nanti diharuskan untuk mengamati deskripsi yang ada pada LKPD. Ada gambar apa di situ, Nak? Ada gambar apa? Ya, orang yang sakit mah. Oke. Dari deskripsi itu kita kan disuruh mencari rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada di sini. Ada 3 ya. Ada 3, nanti kalian bisa masukkan ke dalam kotak yang disediakan. Oke, lembar keduanya sekarang. Nah, lembar kedua di situ ada tertera alat dan bahan. Kira-kira kalian sudah membawa alat bahannya dengan lengkap? Coba perhatikan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3, 4 sudah semua? Ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang belum ada mungkin ini ya, kertas lakmusnya. Nanti masing-masing ketua bisa mengambil ke depan ya. Oke, berikutnya yang setelah alat dan bahan itu kalian diminta untuk mengamati larutan yang sudah kalian buat. Setelah mengamati, caranya yaitu
Ini kan ada indikator ya, nanti kalian masukkan. Setiap larutan dimasukkan, ada indikator yang warna biru dan juga indikator yang warna merah. Masing-masing indikator nanti dimasukkan gini, masing-masing cup dimasukkan 2 indikator, baik merah maupun biru. Paham? Oke. Lalu hasil pengamatannya nanti dimasukkan ke dalam tabel. Oke. Langkah berikutnya, setelah kalian mengisi tabel, nanti diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di dalam LKPD serta membuat kesimpulan. Ya, tambahkan air, kemudian diaduk ya, biar bisa rata. Nggak apa-apa, pakai itu saja. Diaduk, begitu. Oke, sudah. Semua sudah terisi. Apalagi? Ini larutan sabunnya. Sabunnya ini boleh. Ini apa ini, Nak? Obat mah. Obat mah. Terus ini air mineral. Oke, air mineral diisi juga. Nggak usah banyak-banyak. Cukanya sudah? Oke, air perasan jeruk. Sudah siap ya? Oke. Kelompok ini sudah? Kelompok 4 bagaimana sudah, Nak? Sudah diisi semua? Kalau sudah terisi semua, kalian bisa mengambil indikatornya, kertas indikatornya. Ayo cepat. Kelompok 1 sudah ambil, kelompok 2 sudah ambil, kelompok 3 silakan. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 6. Oke, yang ingin kalian amati yang mana dulu? Air perasan jeruk. Diambil air perasan jeruknya. Sambil disiapkan tabelnya ya. Oke, perhatikan. Ini kan warnanya berubah tidak? Tidak. Lalu ini tadi warnanya biru berubah menjadi merah. Jadi berarti ini sifatnya apa? Asam kan? Jadi masukkan ke dalam tabel. Kertas lakmus merah tetap. Lalu kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Jadi sifat larutan air perasan jeruk itu adalah asam. Diisi ya. Untuk berikutnya juga begitu. Yang di sini bagaimana? Ini apa? Perasan jeruk. Lalu ini apa? Cuka. Kok merah-merah ini? Lakmus biru menjadi merah. Kamu celupkan semua. Jadi sudah berhasil ya. Berubah menjadi, yang biru tadi berubah menjadi apa? Merah. Berarti dia bersifat asam. Oke. Perhatian. Kalau kalian sudah menyelesaikan pertanyaan, maka tempellah hasil kalian di sini. Ya, ditempelkan hasil diskusinya di sini. Yang lembar ke berapa itu? Lembar ke berapa? Yang lembar ketiga dan lembar keempat. Ditempelkan di sini untuk kita lakukan presentasi. Silakan. Baiklah anak-anak, sekarang kita waktunya presentasi, yaitu melaporkan hasil diskusi kalian ya. Ya, sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 2, silakan Nak. Aturan presentasi dulu, nanti kalian maju semua, satu kelompok maju semua. Hasil yang kalian sudah buat di kertas manila itu ditempel di papan, ya, ditempel di papan. Terus kelompok lain nanti harus memberikan pertanyaan pada kelompok yang maju. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel 1. Hasil penyelidikan asam, basa, garam menggunakan indikator buatan. Nama larutan yang diteliti: air perasan jeruk, cuka, air sabun, obat mah, air mineral, larutan garam. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah, sifatnya asam. Cuka, lakmus merah tetap warna merah, lakmus biru menjadi warna merah. Sifat larutan asam pada cuka asam. Air sabun, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Sifat larutan asam basa dan garam pada air sabun bersifat basa. Obat mah, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Sifat larutan asam basa dan garam pada obat mah bersifat basa. Air mineral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Sifat larutan asam basa dan garam pada mineral bersifat garam. Larutan garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Sifat larutan asam basa garam pada larutan garam yaitu garam. 1. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air perasan jeruk dan cuka? Lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru menjadi merah. Hal ini terjadi karena air perasan jeruk dan cuka termasuk larutan asam. 2. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam air sabun dan cuka? Jelaskan mengapa terjadi demikian. Lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Hal ini karena air sabun dan fluorida merupakan larutan basa. 3. Apa yang terjadi ketika lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan mineral dan larutan garam? Jelaskan mengapa terjadi demikian. Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Hal ini karena air mineral dan larutan garam bersifat netral. 4. Mengapa ketika sakit mah perut terasa perih? Perut terasa perih karena lambung teriritasi oleh cairan asam yang meningkat. 5. Perhatikan hasil percobaan larutan obat mah. Carilah informasi kandungan obat Milanta, mengapa larutan ini dapat meringankan gejala sakit mah. Obat Milanta mengandung antasida seperti aluminium, hidroksida, dan magnesium. Hidroksida yang bekerja dengan menetralkan asam lambung berlebih, di mana dalam lambung terkandung asam klorida. Untuk penderita sakit mah, jika meminum obat Milanta, antasid yang mengandung magnesium hidroksida bertemu dengan asam klorida dalam melambungkan membentuk garam yang bersifat netral sehingga perut dari rasa perih menjadi lebih baik. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, kelompok 3, silakan nak. Bagaimana cara kalian menentukan larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral? Cara penentuannya dengan menggunakan indikator kertas lakmus, di mana jika larutan bersifat asam maka lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah merah. Sedangkan larutan bersifat basa merubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Dan larutan yang bersifat netral antara lakmus merah dan lakmus biru tidak mengalami perubahan warna alias tetap. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Berapakah nilai pH untuk larutan asam, basa, dan larutan garam? Pada buku paket dijelaskan bahwa larutan asam memiliki pH darah kurang dari 7. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7 dan larutan garam atau netral memiliki pH sama dengan 7. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2.
Baiklah, kita berikan aplaus karena semua sudah maju untuk presentasi. Semua kelompok, Ibu bagus semua dan bisa bertanggung jawab untuk melakukan presentasi. Sekarang waktunya Ibu akan mengkonfirmasi jawaban yang sudah kalian kerjakan. Silakan dilihat LKPD-nya, mungkin ada kesalahan atau benar, silakan dilihat. Baik. Untuk tabel dulu ya, untuk tabel. Tadi kalian katakan bahwa air jeruk, air perasan jeruk dan cuka itu merupakan apa? Sifatnya apa? Asam kan? Kalau asam berarti kertas lakmus merah akan tetap merah dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Siapa yang benar jawabannya? Oke. Semua? Ada yang salah? Oke, sekarang berikutnya yang bersifat basah. Yang bersifat basah tadi apa? Yang bersifat basah? Obat mah dan air sabun. Obat mah dan air sabun. Mengapa? Karena kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Lalu kertas lakmus biru tetap biru. Maka dia bersifat basah. Oke, berikutnya yang termasuk netral atau garam yang mana? Air mineral dan garam. Mengapa kok dia netral? Nah, karena lakmus biru tetap biru, merah tetap merah. Jadi tidak merubah kertas lakmus. Sekarang hubungannya dengan sakit mah dalam percobaan itu apa? Kira-kira apa? Dari ketiga pertanyaan ini, hubungannya apa? Karena kalau kita sakit mah kan sifat cairan asamnya kan meningkat ya. Meningkat, asam meningkat maka harus dinetralkan. Dinetralkannya dengan menggunakan apa? Obat sakit mah. Sehingga kalau basah ketemu asam maka akan menjadi netral. Paham? Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya? Baiklah. Kita lihat pertanyaannya sekarang. Bagaimana cara mengatasi sakit mah? Bagaimana cara mengatasi sakit mah? Dengan tidak memakan makanan yang bersifat asam. Selain itu apa? Selain itu apa tadi? Meminum obat sakit mah. Sehingga kalau dengan meminum obat sakit mah, iritasi yang ada di dalam lambung akan normal kembali, yaitu bersifat netral. Baiklah, sekarang Ibu akan menampilkan penguatan materi asam dan basah di sini. Perhatikan, Ibu akan menampilkan videonya. Salah satu jenis indikator buatan yang digunakan adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Apabila kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Dan apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah, maka akan berubah menjadi warna biru. Itulah tadi penjelasan dari sifat larutan asam basah dan garam. Oke, di dalamnya tadi ada sifat-sifat asam, basah dan garam yang sudah dijelaskan. Kemudian ada indikator yang digunakan untuk meneliti tentang asam, basah dan garam. Ada dua indikatornya, yaitu apa? Indikator apa dan apa tadi? Indikator alami dan indikator buatan. Oke, kita saatnya sekarang untuk menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini ya. Silakan, siapa yang berani menyimpulkan? Siapa yang tampil untuk menyimpulkan kesimpulannya? Oke, Aisyah silakan nak, berdiri. Kesimpulannya adalah bahwa air perasan jeruk dan cuka termasuk larutan asam karena bisa mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Air sabun dan antasid bersifat basah karena dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Larutan garam dan air mineral bersifat netral karena
tidak merubah warna kertas lakmus. Indikator kekuatan adalah indikator yang kemudian dibuat untuk memperkuat kemudian lapisan asam, basa, dan garam. Contohnya adalah kertas lakmus, indikator aluminium kristal, metil juga, dan lain-lain. Oke, baiklah, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh 3 kelompok. Marilah kita berikan aplaus untuk ketiga kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi ya, pembelajaran hari ini seperti apa. Siapa yang bisa? Ya, Nisa, silakan nak. Saya sangat berkesan karena yang pertama pembelajaran sangat menyenangkan, yang kedua Ya. dengan adanya praktikum kami bisa mendapat pengalaman baru yang belum pernah kita pelajari, dan yang ketiga saya lebih mengerti tentang konsep materi larutan asam, basa, dan garam. Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Baiklah, berarti nanti Ibu akan merefleksi diri juga, mungkin nanti memberikan pembelajaran yang lebih inovatif seperti game, memberikan proyek ke kalian. Kalian senang toh kalau kita ada tugas proyek? Nah, oke ya. Untuk tiba saatnya kita melakukan evaluasi lagi, yaitu berupa post test ya. Post test silakan buka HP-nya lagi, kita bisa lewat Google Form tadi ya. Linknya sudah Ibu kirim di WA Group, silakan dibuka. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Angkat tangan tadi yang tidak punya HP. Ya, 2 orang ya. Silakan dikerjakan nak. Enggak apa-apa, kerjakan saja. Oke, kerjakan ya. Waktu jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya. Sudah terbuka. Sudah nak. Baiklah, post test sudah selesai ya. Sekarang kita waktunya adalah untuk Ibu akan memberikan penghargaan buat kalian. Coba ketua kelompoknya maju satu-satu semua, maju ke semua. Tujuannya apa? Ibu ingin memberikan reward untuk kalian karena kalian sudah bekerja dengan baik dalam pembelajaran kali ini ya. Tapi jangan dilihat isinya ya. Oke. Kelompok 1 nih ya, jangan dilihat isinya. Nanti dibagi dengan teman-teman. Oke. Terima kasih karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, sama-sama. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak Ibu, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran yang ada di halaman 109. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan proyek ya, pembuatan proyek yaitu dengan membuat alat penjernih air pemisahan campuran secara filtrasi. Ya. Baiklah anak-anak, bereskan semua mejanya, kita akan istirahat terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dibereskan dulu mejanya, sampahnya dibuang di tempat sampah. Ayo, bekasnya percobaan tadi dibuang di tempat sampah dulu. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk berdoa? Oke, Gazi silakan nak. Yang keras ya, Gazi. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kalian boleh istirahat.